Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta Bella dengan NIM 20600121053. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika kelas C. Baik, langsung saja untuk materi pertama yaitu tentang kurikulum. Apa sih itu kurikulum? Jadi, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisikan rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajar dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, komponen kurikulum itu sendiri merupakan suatu sistem dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sebab, jika salah satu komponen saja tidak ada, maka tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya adalah komponen-komponen kurikulum, di mana komponen kurikulum ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada yang disebut dengan komponen tujuan. Yang kedua adalah komponen isi, yang ketiga adalah komponen metode, yang keempat adalah komponen organisasi kurikulum, dan yang terakhir adalah komponen evaluasi. Untuk komponen yang pertama adalah komponen tujuan, di mana komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan falsafah atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Tujuan pendidikan ini diklasifikasikan menjadi 4, yaitu tujuan pendidikan nasional atau TPN, di mana tujuan pendidikan nasional ini bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya, setiap lembaga penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan rumusan itu, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, ataupun non-formal. Yang kedua adalah tujuan institusional atau TI, di mana tujuan institusional ini adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Yang ketiga adalah tujuan kurikuler atau TK, di mana tujuan kurikuler ini harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Oleh sebab itu, tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki siswa setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Yang terakhir adalah tujuan instruktusional atau tujuan pembelajaran atau yang disingkat dengan TP, di mana tujuan pembelajaran ini merupakan bagian dari tujuan kurikuler juga, atau dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasa tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Komponen yang kedua yaitu komponen isi atau materi pelajaran, di mana isi kurikulum merupakan komponen yang lebih banyak menitik beratkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum sendiri hendaknya memuat segala aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terdapat pada isi setiap mata pelajaran yang disampaikan dengan kegiatan proses pembelajaran. Selanjutnya adalah komponen metode atau strategi, di mana komponen metode ini berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal dinamakan suatu metode. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Bagaimanapun bagus dan idealnya tujuan yang harus dicapai, tanpa strategi yang tepat untuk mencapainya, maka tujuan itu tidak mungkin dapat dicapai. Komponen selanjutnya adalah komponen organisasi kurikulum. Perbedaan antara belajar di sekolah dan belajar dalam kehidupan adalah dalam hal pengorganisasian secara formal di sekolah. Jika kurikulum merupakan suatu rencana pengembangan kurikulum untuk belajar, maka isi dan pengalaman belajar membutuhkan pengorganisasian sedemikian rupa sehingga berguna bagi tujuan-tujuan pendidikan itu sendiri. Komponen yang terakhir adalah komponen evaluasi.
Seperti yang kita ketahui bahwa evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Di sini, evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan yang dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama adalah jenis tes, di mana tes biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Hasil tes biasanya diolah secara kuantitatif. Dilihat dari fungsinya, tes yang dilaksanakan setelah satu caturwulan atau semester dinamakan tes sumatif. Yang kedua adalah jenis non-tes, di mana non-tes adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Ada beberapa jenis non-tes sebagai alat evaluasi, di antaranya adalah wawancara, observasi, studi kasus, dan skala penilaian.